Haleluya, Shalom. Saya Pendeta Gel Pinarta, senang bisa kembali menyapa saudara. How are you today? Tema kita saat ini adalah mengakui dan meninggalkan. Pembacaan kita terambil dalam kitab Amsal pasal 28, mulai ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Namun yang merupakan nats kita, saya bacakan di ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sewaktu kali saya pernah mengikuti ibadah yang hanya dihadiri oleh beberapa anak muda, dan seusai firman Tuhan disampaikan, para jemaat yang hadir, anak-anak muda ketika saya belum menikah, ya, mereka yang hadir diminta untuk duduk berdua-dua, termasuk saya. Apa yang kemudian dilakukan? Kami diminta untuk saling mengakui kebiasaan buruk atau dosa yang sering dilakukan. Lalu diakhiri dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, secara pribadi saya merasakan ada kelegaan dalam hati setelah ibadah tersebut selesai. Tahukah saudara, dosa bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah manusia. Sejak Adam dan Hawa gagal menaati firman Allah berkaitan dengan buah pengetahuan, dosa itu masuk ke dalam hidup manusia. Tindakan Adam dan Hawa yang kemudian bersembunyi dari Allah juga ditiru manusia setelah berbuat dosa. Manusia cenderung bersembunyi dari Allah dan sesama. Padahal dosa seharusnya diakui dan ditinggalkan, bukan disembunyikan. Karena cepat atau lambat toh akan terungkap juga. Ada janji Tuhan yang luar biasa bahwa siapa yang mengakui dan meninggalkan pelanggarannya akan disayangi oleh Tuhan. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menulis dalam ayat yang ke-13 dari Amsal pasal yang ke-28 tadi yang merupakan nats kita. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan begini, saudara. Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihani Tuhan. Jadi kalau kita mau meninggalkan dosa kita dan kita tidak menyembunyikannya, maka saudaraku, kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tindakan menyembunyikan dosa hanya akan mendatangkan ketidakberuntungan dalam hidup kita, saudara. Tidak sedikit orang akhirnya frustasi karena tidak kunjung lepas dari ikatan dosa. Sebentar bertobat, kumat, tobat, kumat, begitu seterusnya. Namun keputusan untuk mengakui lalu meninggalkan dosa akan membawa berkat bagi kita. Karena itu saudara, hari ini saya mau beritahu kepada saudara, silakan membuat keputusan. Jangan pernah menyembunyikan dosa. Ingat, Tuhan kita Maha Tahu. Sebelum kita mengakuinya, Dia sudah mengetahuinya. Bahkan sebelum kita mau melakukannya, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Tetapi yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita mengakui dosa kita dan meninggalkan dosa itu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan di sana, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, dan Dia akan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Bahkan di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, bukan karena pendengarannya kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kita. Tetapi ayat yang kedua di sana dikatakan yang membuat Allah tidak melakukan semuanya itu dan membuat Allah jauh daripada kita adalah karena pelanggaran dan dosa kita. Karena itu saudaraku, jangan pernah menyimpan dosa, tinggalkan dosa dan berbaliklah kepada Tuhan. Ingat,
Walaupun dosa memerah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju. Walaupun dosa memerah seperti kain kesumba, akan diputihkan seperti bulu domba. Allah kita tidak pernah mematahkan bulu yang terkulai. Dia tidak akan pernah memadamkan sumbu yang mulai pudar nyalanya. Semuanya kita dibuat segala sesuatunya indah di hadapannya. Jika saudara mau merenungkan hidup ini, maka saya percaya kita memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Dan yang menjadi perenungan kita di saat ini adalah dosa yang disembunyikan hanya akan membawa kebusukan dalam hidup kita. Tetapi dosa yang diakui akan membawa berkat dan pemulihan bagi kita. Jika Bapak Ibu Saudara diberkati dengan renungan How Are You Today hari ini, jangan lupa saudara subscribe, like, sharekan kepada sahabat, keluarga, kenalan saudara, supaya mereka juga boleh diberkati dengan berkat yang sama. Dan jikalau saudara punya pergumulan doa yang harus saudara butuh dukungan doa, saudara bisa menghubungi saya di nomor handphone 081 33 001 3330, atau ada di layar yang saudara dengarkan ini, ada nomor telepon saya di sana. Hubungi, kami akan berdoa buat saudara, dan saya percaya bersama dengan Allah kita cakap melakukan segala perkara. Saya Pendeta Gel Pinarta, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.